Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Gus Dur. Gus Dur adalah ulama dan tokoh NU pertama yang menjadi presiden di Indonesia sejak kemerdekaan. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid ini dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001. Dalam masa jabatannya, Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya, yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Kedua, membubarkan Departemen Sosial karena dianggap sebagai sarang korupsi. Ketiga, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Selanjutnya, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Selanjutnya, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir, membekukan MPR dan DPR. Sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 1. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. 2. Hubungan pemerintah dengan pemimpin Abdurrahman Wahid dengan IMF juga kadang-kadang juga kurang baik, yang dikarenakan masalah seperti amandemen UU nomor 23 tahun 1999. 3. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. 4. Makin rumitnya persoalan Indonesia ditandai lagi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin. Kelebihan pemerintah Gus Dur. 1. Laju pertumbuhan ekonomi mulai membaik atau PDB. 2. Laju inflasi dan tingkat suku bunga atau SBI cukup rendah. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku, terutama Tionghoa yang notabene-nya banyak berkecimpung di bidang ekonomi. Dengan seluas-luasnya berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi. Kekurangan pemerintahan Gus Dur. 1. Keterbatasan visi performa beliau dalam memimpin negeri kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi. 2. Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghancurkan APBN. Kemajuan negara dalam pimpinan Gus Dur. Kondisi perekonomian Indonesia mulai membalik dibandingkan era sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Dengan cara pertama, dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS yang masih sangat rendah. Dan sepanjang masa kepemimpinan Gus Dur selama 21 bulan, gaji PN naik 2 kali dengan besaran hingga 125%. Dengan kenaikan itu, daya beli masyarakat menjadi naik. Saya akan memberitahu jejak-jejak Gus Dur yang masih terlihat sampai saat ini. Yang pertama, menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur. Yang kedua, menjadikan Konghucu agama yang diakui. Yang ketiga, berusaha menghapus diskriminasi terhadap PKI karena setelah mengalami diskriminasi sosial politik mereka yang terkait dengan gerakan PKI di masa lalu, akhirnya mereka memperoleh angin segar saat Gus Dur menjadi presiden. Yang diberikan oleh Gus Dur. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Medal Valor yang berkantor dari Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas
salah satunya dalam membela umat agama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Terima kasih.